Nah, selamat siang. Pertemuan kita yang kali ini adalah pertemuan kedua, pembahasan terkait dengan sistem perawatan permesinan. Nah, sistem perawatan permesinan yang perlu kita pahami dengan baik. Seperti sebelum kita menyusun perawatan, melakukan perawatan di kapal ya. KKM itu harus membuat suatu perencanaan. Dia menyusun apa-apa yang harus dilakukan. Itu harus berpedoman kepada running hours atau jam kerja dari setiap mesin atau bagian-bagian yang akan dikerjakan. Itu harus ada karena di instruction book itu ada batas waktunya. Misalnya uh, motor misalnya pesawat bantu running hours-nya itu sampai uh, berapa jam atau yang lain-lainnya itu berapa jam ininya standarnya. Ya kita berpedoman kepada instruction book, buku petunjuknya. Nah, di sini dikatakan sebelum kita melakukan KKM untuk melakukan perawatan, KKM harus memperhatikan beberapa hal yang harus dia perhatikan. Ya termasuk jam kerja dari setiap pesawat yang akan dirawat ataupun bagian-bagian mesin lainnya. Nah, misalnya motor induk, motor bantu, injektor, katup buang yang dapat diperoleh dari buku manual. Masing-masing itu ada di dalam buku manual. Nah, catatan riwayat pekerjaan itu juga sebagai dasar untuk perawatan. Jadi perawatan sebelumnya itu masuk di dalam uh, catatan yang harus kita ambil sebagai pedoman. Terus daftar survei yang sudah disusun oleh Biro Klasifikasi. Itu sebagai pedoman kita untuk melakukan perawatan. Dan juga catatan hasil pemantauan pengamatan selama dinas jaga. Jadi waktu dinas jaga itu kita bukan hanya berdiri mengawasi mesin saja, tapi kita antisipasi, kita periksa ya ada apa kira-kira yang bisa kita lakukan nanti untuk mengantisipasi agar mesin ini tidak rusak. Jadi karena kita paham, kita melakukan perawatan ini fungsinya, tujuannya adalah untuk mengantisipasi kerusakan, ya bukan supaya tidak rusak, tapi bagaimana kita mengantisipasi agar rusak itu jangan sampai terjadi. Jadi sebelum sampai rusak kita sudah melakukan uh, perbaikan. Nah, di sini juga fungsi dari manajemen itu apa sih? Fungsi dari manajemen itu adalah untuk pengelolaan atau proses pengaturan yang dibutuhkan untuk suatu organisasi atau suatu organisasi perusahaan atau bisnis guna mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan orang lain. Nah, itu yang harus dipahami dengan baik. Nah, tanggung jawab dan wewenang nakoda di dalam ASEAN Code itu sudah jelas. Jadi, tanggung jawab nakoda itu diatur oleh ASEAN Code, International System Management. Ya. Nah, penerapan kebijakan keselamatan dan perlindungan ya, lingkungan perusahaan itu tanggung jawabnya, menerapkan kebijakan agar semua yang bekerja di atas kapal itu dapat nyaman lah, aman. Terus mendorong anak buah kapal itu dapat mematuhi kebijakan yang dimaksud. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh nakoda itu atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh internasional uh, uh, secara internasional itu dapat dijalankan dengan baik, ya dapat dilakukan dengan baik. Terus nakoda juga harus mengeluarkan perintah atau petunjuk yang tepat dan jelas. Karena nakoda sebagai penguasa tertinggi di atas kapal dalam arti kata, nakoda mempunyai kewenangan sebagai wakil dari suatu perusahaan di luar negeri ya, dan wakil dari pemerintah di luar negeri. Jadi nakoda itu mempunyai kelebihan setengah strip sebagai penanggung jawab dari kapal, sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan dan pemerintah di luar. Nah, terus memastikan bahwa persyaratan-persyaratan tertentu itu berjalan dengan baik, dapat dilakukan. Nah, dan juga mengkaji SMK yang melaporkan kekurangannya pada manajemen di darat. Nah, tugas dan tanggung jawab KKM
seperti yang dijelaskan, seperti kita ketahui sudah jelas, bahwa KKM itu adalah sebagai pimpinan di dalam kamar mesin yang mengatur manajemen di dalam kamar mesin. Ya, agar engine dan auxiliary engine serta peralatan lain-lainnya itu tetap beroperasi dengan baik dan normal dan dilaporkan kepada nakoda dan perusahaan. Ya, nah itu harus dilaksanakan oleh KKM dengan baik. Sedangkan perawatan insidentil itu apa sih? Perawatan yang dilaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perawatan rutin, didasarkan waktu pengoperasian dan jam kerja dari pesawat-pesawat yang diperbaiki. Nah, itu dipahami dengan baik ya. Masa perawatan insidentil itu sebetulnya adalah perawatan yang sebetulnya bukan perawatan itu jadinya, perbaikan ya. Karena terjadi accident. Accident itu berarti kan suatu kejadian. Suatu kejadian berarti suatu, misalnya mesin itu rusak, nanti kejadiannya rusak. Jadi bukan dirawat, tapi diperbaiki. Tapi teori yang dikeluarkan itu adalah perawatan insidentil. Kalau menurut saya itu adalah accidental, itu ada kejadian yang harus ditangani langsung. Ya, nah, ada ketentuan SAR yang dikeluarkan pada tahun 1971, merupakan singkatan dari Time Risk Steering Certificate to Hold ya, Activating and Reservoir, yang berarti catatan kerja sistematik perawatan kearsipan dan sistem suku cadang ya. Nah, sistem ini pertama kali ini kan seperti yang saya katakan tadi itu pada tahun 1971, dan sejak itu telah dipergunakan secara luas di industri perkapalan lepas pantai. Tujuan dari sistem perawatan perencanaan PMS, Plan Maintenance System ya, atau perencanaan perawatan. Apa tujuannya? Ya, tujuan yang jelas itu bagaimana kapal itu bisa beroperasi secara reguler dan dapat meningkatkan keselamatan baik awak kapal maupun peralatan. Tujuan utamanya. Ya, terus tujuan yang kedua itu dapat membantu perwira kapal dalam menyusun rencana dan mengatur dengan lebih baik ya, sehingga peningkatan kinerja kapal dapat dicapai. Maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajer di kantor itu dapat kita penuhi. Itu ininya. Terus memperhatikan pekerjaan yang paling mahal. Di mana pekerjaan yang paling mahal itu dapat kita antisipasi dengan baik sehingga bisa dapat mengurangan pengeluaran biaya. Nah, ini berkaitan dengan waktu dan material ya, sehingga mereka yang terlibat dalam penelitian metode untuk dapat mengurangi biaya. Jadi bagaimanapun walaupun biayanya sudah ada, tapi kita sebagai orang kapal membantu perusahaan untuk dapat meminimalis pengeluaran. Ya. Nah, terus memungkinkan kapal beroperasi secara reguler dan meningkatkan pengecekan jenis suku cadang dari setiap mesin ataupun alat yang memerlukan, termasuk merek dan tipe mesin, nomor seri, nomor suku cadang, dan lain-lainnya. Dan juga tidak kalah adalah pengecekan jumlah suku cadang dari setiap suku cadang, dan jika dianggap kurang, itu harus diajukan ke kantor, ya, melewati nakoda. Nah, itu harus diinikan. Terus membantu perwira kapal menyusun rencana dan mengatur dengan lebih baik, ya, sehingga meningkatkan kinerja kapal guna mencapai maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajer di kantor pusat maksudnya. Ya, jadi apa yang dibuat oleh kantor pusat itu dapat terpenuhi oleh orang kapal. Terus memperhatikan pekerjaan yang paling mahal. Nah, pekerjaan yang paling mahal itu berkaitan dengan waktu dan materialnya, sehingga mereka yang terlibat dalam metode untuk dapat mengurangi biaya. Jadi bagaimana caranya orang itu dapat mengurangi biaya pengeluaran perawatan misalnya gitu kan ya. Misalnya sudah dibuat reparasi list untuk kapal naik dok, ada 37 item. Tetapi karena kita melakukan perawatan dengan baik di atas kapal, yang kerusakan yang tadinya dianggap bisa rusak, tapi dengan kita melakukan perawatan, alhamdulillah tidak jadi rusak. Jadi dari 37 itu mungkin yang masuk doknya mungkin 30 misalnya. Jadi 7 item itu menjadi
keuntungan untuk perusahaan. Nah, terus dapat mengecek jenis-jenis suku cadang dari setiap mesin atau alat yang memerlukan, termasuk merek dan tipe mesinnya, nomor seri serta suku cadangnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecekan jumlah suku cadang dari setiap suku cadang yang dianggap perlu. Nah, prosedur penerimaan spare part suku cadang dari pihak supplier ke pihak kapal, nah, adalah prosedur penerimaan suku cadang dari pihak supplier ke pihak kapal. Nah, pengajuan permintaan di kantor pusat. Nah, prosedur penerimaan spare part dan suku cadang dari pihak supplier ke pihak kapal itu adalah sebelum menerima suku cadang harus diperiksa dulu, ya, apa daftar pengirimannya, apakah sesuai nggak dengan yang kita pesan, yang dipesan, ya, terus dengan yang dikirim. Nah, kalau permintaan itu berbeda, jangan diterima, harus dikembalikan. Nah, baru diperiksa dengan teliti, apakah barangnya itu sesuai atau tidak, ya, ori atau tidak. Kadang-kadang dipesan yang ori, datang yang biasa. Nah, akhirnya rugi perusahaan. Dengan permintaan baik jenis maupun merek, ukuran dan segala jumlahnya itu harus jelas, ya, dapat diantisipasi dengan jelas. Nah, jika ada hal-hal yang tidak cocok dengan barang-barang yang dikirim, itu harus dikembalikan atau minta untuk diganti sesuai dengan permintaan. Setelah cocok dan sesuai dapat diterima, nah, penerimaan ini harus segera dicatat di dalam buku inventaris dan jumlah persediaannya diperbarui, diupdate. Apakah jumlah persediaan itu cukup nggak untuk sekian lama. Nah, juga disebut dengan plan maintenance system. Apa itu plan maintenance system? Plan maintenance atau pemeliharaan berencana. Nah, itu adalah pekerjaan perawatan yang harus direncanakan sejauh mungkin, ya, dengan mempertimbangkan keterbatasan pengoperasian. Nah, terkait dengan poin perdagangan, ketersediaan suku cadang, dan awak kapalnya. Jadi, pemeliharaan itu ya harus direncanakan sejauh-jauh mungkin, tidak mendadak, tapi disesuaikan juga dengan operasional kapalnya. Dalam rangka perawatan, kita harus mengetahui, ya, mengenai dan dapat dilaksanakan atau tidak. Ya, kita harus paham itu dia. Kita rencanakan adalah untuk dikerjakan atau itu dilaksanakan. Tanggung jawab dan perawatan itu adalah kewajiban, ya. Tanggung jawab perawatan adalah kewajiban yang tidak mengenal batas waktu. Perawatan itu akan dilakukan secara periodik mengenai hal-hal yang dikerjakan, ya, itu direncanakan secara periodik. Nah, apa itu organisasi? Organisasi adalah struktur atau bagian-bagian dari suatu pembagian tugas dan tanggung jawab, ya, dalam penggalangan pekerjaan. Nah, prosedur penerimaan sumpah ini, ya. Nah, dalam rangka perawatan kita harus mengetahui, ya, dan mengenal dan dapat melaksanakannya. Ya, tanggung jawab perawatan adalah kewajiban, ya, mengenal jangka dan batas waktu perawatan. Jadi kalau kita tahu kita harus merawat ini di pelabuhan, sedangkan kapal hanya di pelabuhan 4 jam. Itu kita perhitungkan. Apakah dalam 4 jam bisa nggak kita lakukan perawatan ini dengan baik? Nah, kalau tidak, kita tunggu nanti di tempat yang lain, ya, setelah dia berlayar. Jadi, tanggung jawab itu sebagai kewajiban yang tidak mengenal batas waktu, ya. Dan kita harus dalam jangka batas waktu perawatan itu akan dilakukan secara periodik. Nah, organisasi apa itu organisasi? Organisasi adalah struktur atau bagian-bagian dari suatu pembagian tugas dan tanggung jawab penggalangan. Nah, itu yang harus ini. Jadi organisasi adalah suatu struktur
atau bagian-bagian dari suatu pembagian tugas. Ya, jadi dalam organisasi itu ada pembagian tugas. KKM tugasnya apa, mesin 1 tugasnya apa, mesin 2 tugasnya apa. Nah, itu masing-masing bertanggung jawab terhadap tugasnya itu. Tetapi penanggung jawab penuhnya adalah KKM. Apapun dasarnya, untuk bertanggung jawab ke kantor pusat adalah KKM. Terus program kerja dan pengaturan. Nah, maksud dari program kerja dan pengaturan itu adalah satu kegiatan untuk memberikan pedoman dan arahan ya dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilakukan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan terarah. Juga pendanaan dan pembukaan adalah salah satu bentuk kegiatan dari struktur ekonomi mengenai perhitungan biaya sekaligus pencatatan laporan atas biaya yang telah dikeluarkan. Nah, yang harus dengan spesifikasi ya dan hal-hal yang terjadi apabila pembuatan spesifikasi tidak baik. Nah, pemilik kapal dan galangan itu akan mempertanyakannya. Nah, spesifikasi itu apa sih? Spesifikasi itu adalah dasar kontrak perbaikan kapal ya antara pemilik kapal dengan galangan. Itu spesifikasi yang harus dibuat ya meliputi waktu maupun penawaran harga dan tarif. Nah, pertimbangan dasar dalam kasus suatu kapal ya. Pemilik kapal itu berkewajiban atas keselamatan dan kelautan kapal. Ya, 5 pertimbangannya. Terus yang kedua tuh mempertahankan nilai modal dengan cara memperpanjang umur ekonomis kapal dengan jalan melakukan perawatan dan dapat meningkatkan nilai jual ya sebagai barang bekas nantinya. Dan mempertahankan kinerja kapal sebagai sarana angkutan dengan meningkatkan kemampuan dan efisiensi kapal. Memperhatikan efisiensi atau biaya operasional kapal yang harus diperhitungkan. Terus pengaruh lingkungan di kapal terhadap awak kapal dan lain-lainnya. Ya. Nah, peran daripada owner atau surveyor. Nah, dia ikut mengendalikan, mengawasi survei repair dan diselenggarakan sebagai BTK untuk kendali ya. Terus memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PMS maintenance system. Memantau atau berlaku sertifikat kelas serta sertifikat pemerintah ya. Jadi memantau masa berlakunya jangan sampai lewat. Bila kapal docking harus mengawasi pelaksanaan agar tidak menyimpang dari yang direncanakan.